Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di YouTube channel Arul Kakap. Kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman semuanya bagaimana cara mudah membuat fade untuk kalian pemula yang baru belajar gunting rambut gitu loh, ataupun yang masih di pangkas biasa dan mau membuat fade-nya seperti di barbershop. Gitu, pede kali aku kan. Nah, jadi begini, langkah pertama seperti biasa kita mempartingkan rambut terlebih dahulu. Tujuannya untuk memudahkan kita dalam saat pemotongannya gitu ya. Oke, setelah dipartingkan, kemudian kita menggunakan mata clipper ataupun guard nomor 2. Tujuannya nomor 2 ini memudahkan kita nanti di saat melakukan overcomb pertama gitu loh. Kenapa nggak nomor 3 bang? Kenapa nggak nomor 1 gitu? Ya, kalau menurut aku sih lebih mudah nomor 2 gitu. Bisa aja nomor 3, cuman nanti kita di saat overcomb-nya lebih kesulitan sedikit. Karena kan ini fade yang skin ya. Kalau fade biasa mungkin dengan nomor 2, dengan nomor 3 sih ya oke, nggak apa-apa. Gitu. Gunakan nomor 2, silahkan digosok dari kiri sampai belakang, kemudian sampai ke kanan. Setelah itu, marking line pertama menggunakan mata clipper. Nggak ada mata clipper nih. Kalian gunakan trimmer boleh, gunakan clipper boleh. Kalau matanya nanti terlalu rapat, silahkan kalian open sedikit, baru kalian buat making line pertama. Gitu ya, kiri belakang sampai kanan. Ini fade-nya yang saya buat identik dengan agak-agak kemana ya, ke middle fade. Itu dia. Bagian bawah ini sebelum kita buat skin ataupun shaver, kita menggunakan trimmer dulu. Buat kalian yang belum ada trimmer, boleh kalian gunakan clipper, itu nggak apa-apa. Cuman kalau dengan trimmer, di saat nanti kita gunakan shaver, itu lebih mudah, suaranya pun nggak terlampau bising, lebih cepat gitu ya. Oke, setelah tadi menggunakan trimmer bagian bawahnya, sekarang kita menggunakan shaver. Caranya yang pertama tadi menggunakan up to down, dari atas ke bawah. Setelah dari atas ke bawah di dekat marking line pertama, dari bawah ke atas menggunakan kita dorong ke atas. Gitu, tolak aja ke atas. Jadi hasilnya maksimal. Tujuannya tadi itu dari marking line itu, dari garis itu kita dari atas ke bawah kita tekan, tujuannya supaya di situ nggak terjadi penyambungan gitu, nggak terlampau patah gitu kan. Nah, itu tujuannya. Silahkan teman-teman simak bagaimana cara saya membuat shavernya. Oke. Kemudian setelah kita menggunakan shaver tanpa guard tapi menggunakan open, gitu kita openkan mata clippernya, kita gosok dari kiri belakang sampai ke kanan, ataupun kalian mau setar dari kanan boleh, dari belakang boleh, terserah kalian. Yang pasti kalian buat guard line pertama itu menggunakan kosong open, ukuran 1 sampai 2 jari. Kemudian setelah itu bagian yang bawah itu yang terbentuk line dihilangkan dengan kosong close. Kalian gosok kurang lebih setengah senti ya, ataupun digunakan filling lah. Pokoknya digosok itu jangan terlampau tinggi. Karena di situ kita akan menciptakan warna. Jadi bagian bawah tadi pertama kosong open, bagian bawah kita gunakan kosong close. Silakan diperhatikan baik-baik. Kemudian setelah tadi kosong open, kosong close, selanjutnya kita menggunakan kosong half ataupun kosong setengah gitu. Tujuannya untuk membentukkan blur gitu, ataupun warna yang
apa namanya ya, menyatukan gitu, menyatukan warna yang terpisah. Itu dia tujuannya menggunakan half ataupun setengah. Caranya sama seperti menggunakan kosong open sama kosong close tadi, digosok sekeliling dari kiri sampai kanan ataupun dari kanan sampai kiri ataupun dari mana-mana kalian mau, jangan dari atas kan, botak jadinya nanti gitu. Oke, silahkan diperhatikan, disimak baik-baik. Selanjutnya saya ambil nih dari belakang menggunakan no guard nomor 1, tapi matanya saya openkan sedikit, nggak sampai half gitu, sedikit aja. Tapi kalau kalian mau menggunakan 1 nggak pakai open, nggak pakai half, nggak apa-apa. Nah, itu tergantung cara kalian, nggak apa-apa. Saya lebih suka apa namanya, saya openkan sedikit mata nomor 1-nya supaya bisa saya ambil lebih tinggi sedikit gitu, bisa sampai 3 cm gitu. Kemudian setelah tadi nomor 1 open sedikit, selanjutnya menggunakan nomor setengah close di bagian bawah. Nah, ini sekalian saya gunakan, setelah close naikkan sedikit menggunakan half. Nah, kemudian ini saya gunakan open. Nah, jadi sekalian saya buat. Nah, caranya sama seperti tadi menggunakan kosong gitu, kosong close, kosong open, kosong half. Ini sama caranya, cuman ini saya buat sekalian. Nah gitu, silakan kalian perhatikan baik-baik langkah-langkahnya, step by stepnya. Buat kalian yang nanti kurang tahu ataupun kurang mengerti, silakan kalian tulis di kolom komentar di bawah, nanti akan saya jawab, akan saya baca semuanya, akan saya kasih love. Kalau komentar kalian berbobot, akan saya sematkan pin gitu teman-teman ya. Oke, seperti yang saya bilang tadi, tujuan menggunakan nomor 2 itu mempermudah kita dalam overcomb pertama. Nah, kalau saya overcomb pertama menggunakan sisir yang besar, yang lebar sedikit. Ini overcomb pertama ini menentukan letak apa namanya, garis batas detail rambut bagian atas gitu. Dia nanti akan rapi gitu. Nah, ini overcomb pertama tujuannya. Silakan teman-teman perhatikan bagaimana cara saya mengambil perlahan demi perlahan dalam overcomb pertama. Setelah overcomb pertama, kita menuju ke overcomb kedua. Saya menggunakan sikat ataupun sisir yang tipis. Itu dia. Kemudian letak sikatnya itu tegak. Ini saya kadang-kadang agak mereng sedikit ya. Tapi untuk hasil yang maksimal kalian boleh mentegakkan gitu, setegak mungkin, jadi mudah kalian mengambil sekeliling rambutnya itu. Silakan kalian perhatikan bagaimana cara saya mengambil di bagian samping di overcomb kedua. Tapi ini saya ada salah sedikit caranya, bukan salah ya sebenarnya, cara itu kan bervariasi. Mungkin saya lebih nyaman seperti ini, tapi untuk hasil yang maksimal saya sudah pernah membuktikan itu bisa kalian tegakkan aja sikatnya itu, sisirnya itu. Artinya memang betul-betul tegak ada itu, cuman cara megangnya agak susah sedikit, tapi bisa disesuaikan dengan kebiasaan ataupun yang seperti biasa teman-teman lakukan gitu ya. Nah, silakan diperhatikan sampai sekeliling semuanya.
seterusnya, ini kalau ini bagian apa namanya ya, kalau di Malaysia sini ini kebanyakan orang dia bagian depan ini disuruh cukur gitu. Kalau kita nggak nyukur pun dia paksain disuruh nyukur. Udah kita edukasi pun kalau tumbuh nanti nggak bagus nggak apa-apa katanya kan, nanti cukur lagi katanya gitu. Kalau saya sih tergantung customernya. Kalau kita sudah mengedukasikan cukur ini nggak bagus waktu tumbuh, tapi dia tetap berkekeh gitu pengen dicukur, ya sudah gitu kan, kita ikut aja. Yang penting kan dia puas dan kita sudah kasih tahu yang terbaik gitu kan. Nah, kemudian ini saya menggunakan detailer wall bintang 5 cordless untuk membuat apa namanya ya, outline. Ini kalau kita sudah buat seperti tadi itu nggak kita cukur pun nggak apa-apa gitu, nggak pakai blade lagi nggak apa-apa. Oke teman-teman semuanya, sekarang pemotongan rambut bagian atas saya parting, saya sikat kiri dan kanan, kemudian bagian tengah saya potong dulu karena dia nih maunya bagian atas agak pendek sedikit. Silakan teman-teman diperhatikan bagaimana cara saya memotong bagian atas. Tapi nanti kalau teman-teman bingung ataupun susah melihatnya di sini, karena di tutorial ini saya lebih fokus ke pembuatan fade. Nah, nanti tutorial selanjutnya saya lebih fokus membuat bagaimana cara memotong rambut bagian atas yang mudah diikuti gitu loh. Nah, yang tidak memakan waktu lama tapi mudah diikuti gitu ya. Oke, silakan dinikmati sampai habis. Oke teman-teman, usai sudah cara pembuatan fade. Ini namanya kalau menurut saya middle fade. Nah, jadi usai sudah step by stepnya pemotongan rambut bagian atas. Ya kalau ada kurang mohon dimaklumi karena saya pun masih belajar, dan ini tutorial ini saya buat tidak bermaksud untuk mengajari teman-teman semuanya, hanya ingin berbagi. Buat kalian yang suka video ini silahkan like. Kalau kalian rasa video ini bermanfaat buat teman-teman kalian di luar sana, silahkan share video ini. Oke, dan jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya supaya sama-sama kita membangun channel ini lebih besar. Oke teman-teman semuanya, salam satu profesi.